Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom saudara-saudara, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan itu. Saudara, kita bersyukur malam hari ini bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kita mau tinggikan juga dan katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baik setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita sama-sama dalam pemeliharaan Tuhan boleh ada di ibadah doa malam. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita rindu malam hari ini berjumpa dengan Tuhan. Dia Allah yang teramat baik buat setiap kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama meneduhkan hati kita. Kita datang kepada Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Apa yang kita punya hari-hari ini semua dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia saja. Bapa, malam hari ini kami datang. Kami terbuka di hadapan-Mu, ya Allah. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu di tengah-tengah kesibukan kami hari-hari ini, di tengah permasalahan ataupun pergumulan yang Engkau izinkan terjadi. Kami mau belajar berharap pada kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan lagu ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus,
hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan mata kami memandang kepadamu. Kau satu-satunya Tuhan yang kami nantikan dalam hidup kami. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Sumber kekuatan kami, kota benteng kami. Yes, Lord. Biar hari-hari ini kami terus andalkan Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan pengertian kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan angkat tangan kita katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Yes Lord, kami percaya Tuhan tidak akan goyah sebab Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus dahsyat buat setiap kami. Tuhan Yesus ajaib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan,
Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan DNA gereja kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Saya persilakan kepada Pastor Efraim. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran jelas oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh bersuka cita pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali di dalam situasi dan juga keadaan sudah 1,5 tahun tidak berjumpa, tapi saya mengucap syukur malam hari ini kita bisa dalam kondisi yang sangat baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih atas kepercayaannya pada Pak Odi udah izinkan saya sharing malam hari ini. Malam hari ini saya mau bawain sebuah tema. Temanya udah sering banyak disampaikan, kemudian udah sering banyak dibawain juga. Temanya terdiri dari 2 kata, namanya jangan takut. Malam hari ini boleh saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai 33, saya baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, Alkitab berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tertarik untuk bawain perikop ini atau kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ini sebuah cerita yang sudah sering kali kita dengar, sering kali kita baca, sering kali kita ketahui bersama mengenai cerita yang satu ini. Yang menarik adalah bicara tentang Yesus berjalan di atas air, ada sebuah keadaan yang tidak lazim. Tidak lazimnya adalah, kenapa saya bicara berkata ini tidak lazim, karena kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-31, izinkan saya untuk bawa saudara di dalam ayat yang ke-31. Ayat yang 31 berkata demikian, saudara. Dia bilang gini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, dia bilang gitu. Dia bilang, mengapa engkau bimbang, katanya. Ini menarik nih, karena Alkitab di ayat yang ke-31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa ini menarik untuk saya bawain, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi tema saya adalah jangan takut. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, dia bilang gini, hai kamu orang yang kurang percaya, ini sesuatu kejadian yang kontradiktif sebenarnya. Kenapa saya bilang kontradiktif kalau kita melihat secara sekilas di dalam ayat ini? Karena bagaimana mungkin Petrus kurang percaya
sedangkan Petrus sudah keluar dari perahu. Saudara bisa dapat maksud saya ya. Mudah-mudahan bahasa saya saudara bisa mengerti. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, "Hai kamu orang kurang percaya," dia bilang gitu. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini yang menarik adalah Petrus sudah keluar dari perahu, dia sudah berjalan di atas air. Satu-satunya murid yang saat itu, mohon maaf bahasanya adalah menantang Yesus dan berkata kepada Yesus, "Yesus, jikalau engkau itu Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air menghampiri engkau." Kata Yesus, "Datanglah," dia bilang begitu. Nah, kata kurang percaya di sini ini yang sangat menarik bagi saya, karena ternyata kata kurang percaya ini kalau kita lihat terjemahan bahasa aslinya berasal dari kata oikoptistos namanya. Saya bukan ahli bahasa Yunani nih Bapak Ibu sekalian, tapi saya pengen menarik akar katanya di dalam kata ini. Kenapa kok bisa Petrus dibilang sama Tuhan dia kurang percaya? Sedangkan ternyata Petrus sudah melangkah dulu, dia sudah keluar. Tadi saya bilang, satu-satunya orang Pak, Bu, dari antara 12 muridnya yang berani untuk keluar, yang berani untuk nyebur ke dalam air adalah Petrus. Tapi Tuhan bilang, engkau kurang percaya katanya. Nah, kata kurang percaya di dalam terjemahan bahasa aslinya bicara tentang, saya ambil dua makna. Yang pertama disebut dengan little faith, yaitu iman yang kecil. Tapi yang kedua yang menarik adalah yang saya mau bawain adalah lacking confidence in Christ. Kurang percaya diri kepada Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ternyata orang Kristen itu bisa ngalamin suatu suatu situasi dan suatu keadaan di mana di awalnya percaya, di awalnya menggebu-gebu, tetapi di dalam keadaan berikutnya dia menjadi kurang percaya diri kepada Tuhan. Bukan percaya diri kepada dia, tapi lack confidence in Christ katanya. Jadi kurang kepercayaan diri sama Tuhan. Tadi bahasanya dengan little faith. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ngelihatnya begini. Waktu ini kita ngalamin sebuah tahun yang saya kadang-kala ada orang bilang begini, nggak kerasa ya katanya gitu. Tahun 2020 kita bisa lewatin, nggak kerasa. Dia bilang. Saya mohon maaf nih bagi Bapak Ibu yang bilang nggak kerasa gitu ya. Mohon maaf, kerasa banget. Yang ngerti bilang amin, saudara. Ya. Jadi ada orang bilang, aduh nggak kerasa ya, tiba-tiba udah 1,5 tahun. Mohon maaf, kerasa banget. Mohon maaf, kerasa banget itu. Ada orang bilang, cepet ya udah 1,5 tahun. Enggak, lama. Lama banget 1,5 tahun. Berasa Bu, berasa Pak? Berasa di dalam pekerjaan, berasa di dalam usaha, berasa di dalam bisnis, berasa di dalam pelayanan. Ada orang yang di awal-awal bulan nih, saya ingat sekali tanggal 2 Maret 2020, itu adalah kasus pertama terjadinya COVID di Indonesia. Ada 2 orang yang kena, itu adanya di Depok, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kebetulan saat itu tahun yang lalu saya lagi ada bikin kegiatan di Depok. Nah, waktu saya bikin kegiatan, kasus pertamanya muncul. Kalau masih jalan di dalam bulan yang pertama, bulan Maret 2020, sebagian besar daripada kita masih bisa bilang gini, nggak apa-apa, pasti bisa, pasti lewat, pasti kuat. Bulan pertama, Pak, lewatin 1 bulan, Pak, tenang aja, kita bisa 1 bulan. Begitu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, tiba-tiba bulan Desember nggak selesai-selesai, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai ngelihat, kapan selesainya ini? Kapan beresnya? Oleh sebab itu, saya mau bawain. Ternyata waktu Tuhan Yesus berkata sama Petrus kurang percaya, ternyata bukan pada langkah yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata bukan saat dia melangkah keluar dari perahu, Tuhan berkata dia kurang percaya dan bimbang. Ternyata in between, di antara apa? Di antara perahu dan ke Yesusnya. Mudah-mudahan bahasa saya bisa dimengerti nih. Bisa sederhana, mudah-mudahan. Saya kalau ngomong rada ngerocos gitu, kadang-kala saya bingung bahasa saya bisa diterima atau enggak. Yang bisa diterima, bilang amin dulu saudara ya. Nah, ternyata kurang percayanya itu in between Pak, di antara. Jadi bukan langkah yang pertama. Nah,
bukan langkah yang pertama yang Tuhan berkata dia kurang percaya. Tetapi ternyata ketika periodenya berjalan, waktunya lewat, masanya berlalu, sama kayak kita. 1,5 tahun Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang tanya, berhenti gak Efraim? Saya nggak bisa jawab. Jangankan saya, pemerintah aja nggak bisa jawab, kapan beresnya? Jangankan saya, Bapak Ibu juga pasti lagi bingung. Ada PPKM level 4, level 3. Ada orang bilang nih PPKM sampai kayak apa namanya keripik kentang yang pedas katanya sampai level 12. Saya bukan bicara tentang mendiskreditkan sesuatu, tapi ini membuktikan bahwa kita lagi ada in between. Nah, di dalam masa yang in between inilah Tuhan mau bilang, jangan takut. Ada 3 hal yang saya mau bawain untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bicara tentang jangan takut. Hal yang pertama yang saya mau bawain adalah bagaimana untuk tidak jangan takut. Saya nyebutnya dengan kata review namanya. Review. Kenapa mesti review untuk melihat jangan takut? Saya ulangin. Waktu Tuhan Yesus berkata Petrus itu kurang percaya, bukan ketika langkah Petrus keluar dari perahu, Petrus yang mulai goyang. Tidak. Alkitab dengan jelas katakan ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dia bilang, jadi dia udah sempat jalan nih Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena Alkitab bilang, tetapi ketika dirasanya, ayat yang ke-29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus ayat 30, tetapi ketika dirasanya, dia bilang tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, kenapa jangan takut? Saya mau katain yang pertama adalah review. Review itu artinya melihat kembali. Melihat kembali. Petrus, tadi saya sempat singgung berulang kali, bukan di langkah yang pertama, dia dibilang kurang percaya, tetapi di tengah-tengah perjalanan Tuhan bilang dia kurang percaya. Kenapa penting untuk review, untuk bisa melihat kembali? Coba saudara lihat. Kata jangan takut itu bicara tentang situasi yang kita sedang alami sekarang. Ada 3 hal bicara tentang takut. Takut akan situasi saat ini, takut akan dampak situasi kemarin, dan takut akan sesuatu yang akan datang. Mudah-mudahan bahasa saya bisa dimengerti. Ketakutan bicara tentang 3 hal. Ketakutan akan keadaan saat ini, ketakutan akan dampak waktu yang telah berlalu, dan ketakutan akan masa yang akan datang. Apa itu masa yang akan datang? Ketidakpastian. Apa itu masa yang akan datang? Saudara mulai bilang, apakah usaha saya bisa bangkit kembali? Apakah usaha saya bisa dimulai kembali? Apakah pekerjaan yang hilang bisa saya dapatkan dengan segera cepat? Dulu ngelamar kerja dengan kualifikasi yang kita miliki, mungkin bisa dengan cepat kita dapatkan. Tapi sekarang banyak perusahaan yang justru memotong karyawan-karyawan. Mereka meminimalisir karyawan mereka. Jadi untuk saat ini bagaimana? Untuk ke depan. Untuk ke depan, ketakutan ke depan. Tapi ada orang yang takut saat ini. Gimana? Di saat ini aja, Efraim udah nggak bisa bertahan, Efraim. Udah cuma tinggal ini apa adanya. Udah cuma tinggal seperti ini yang saya milikin. Seorang janda sama Elisa bilang, saya cuma punya sedikit minyak dalam tempayan sama sedikit minyak dalam buli-buli. Dia bilang, cuma itu aja. Jadi ketakutan akan saat ini. Dan ketakutan akan dampak yang sudah terjadi. Apa itu? Kehilangan banyak hal di 1,5 tahun ke belakang. Tapi izinkan saya untuk bawa saudara untuk kenali yang pertama. Apa itu? Review, melihat kembali. Kenapa saya bilang Anda mesti melihat kembali? Petrus tanpa sadar, dia tidak melihat kembali seberapa jauh dia telah keluar dari perahu. Izinkan saya untuk sampai. Ada begitu banyak orang, sama kayak Petrus. Saya nggak ngomongin saudara lah, saya ngomongin saya. Saya juga takut dengan keadaan. Tapi saya lupa seberapa jauh Tuhan sudah membawa kehidupan saya. Seberapa jauh Tuhan sudah membawa kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seberapa jauh Petrus sudah melangkah keluar. Petrus lupa untuk review, melihat kembali. Apa itu keadaannya? Dia sudah tidak di atas perahu, dia sedang berada di atas air. Sekali lagi saya ulangi. Petrus lupa melihat. Apa itu? Saya bukan bilang Petrus punya kekurangan, tidak. Tetapi ini pembelajaran dari kita. Kenapa? Dia sudah tidak di atas perahu. Dia sudah ada di atas air.
Dia sudah tidak ada di dalam perahu, dia ada di atas gelombang. So, hal yang pertama, review, melihat kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya bilang COVID saya nggak tahu kapan selesainya, kapan berhentinya. Tapi hari ini saya mau sampaikan, melihat kembali apa yang Tuhan kerjakan akan memampukan kita berjalan ke depan. Jangan takut. Coba lihat situasi saudara. Bukankah sampai hari ini kita berada di tanggal 21 Agustus tahun 2021. 21 Agustus 2021. Kalau kita lihat ke belakang, kita mungkin berkata kita nggak bisa lalui. Kita nggak kuat melalui. Kita nggak sanggup melalui. Tapi hari ini kita ada. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Itu semata-mata karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. So, hal yang pertama, review coba. Kalau saudara mulai takut, lihat ke belakang. Sekali-sekali lihat ke belakang. Bagaimana Tuhan tolong kehidupan kita. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kita. Bagaimana pertolongannya tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Bagi manusia terlambat. Tapi seringkali saya bilang, setelah-telatnya Tuhan, dia selalu tepat waktu untuk menolong kehidupan kita. Walaupun terlambat bagi manusia, tapi dia selalu tepat waktu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah review. Jadi, kalau engkau mulai takut, engkau mulai gelisah, coba lihat keadaan saudara. Saya mau pastikan, engkau sudah bukan di atas perahu. Langkah imanmu yang pertama sudah membawa kita sejauh ini. Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, sampai dengan hari ini. Saudara bukan lagi di atas perahu, tapi saudara sedang berjalan di atas gelombang. Saudara sedang berjalan di atas air. Saudara sedang berjalan, ada di dalam mujizat, lepas mujizatnya Tuhan. Saya berdoa itu memberikan kekuatan untuk saudara. Yang kedua, saya mau katakan, setelah review, setelah melihat kembali, saya mau bilang, recheck. Jadi hal yang kedua untuk jangan takut adalah recheck. Cek kembali. Apa yang mesti dicek Efraim? Pertanyaannya sederhana. Are you with God? Apakah engkau dengan Tuhan? Kenapa saya bilang, apakah engkau dengan Tuhan atau tidak? Ketakutannya murid-muridnya, saya bilang, di dalam perahu, Petrus without God. Di dalam perahu, dia tidak dengan Tuhan. Di dalam perahu, dia dengan para murid-muridnya. Yesus itu ngalamin badai di dalam perahu ada 2 kali. Sekali, kalau Bapak Ibu ingat, waktu Yesus tertidur di buritan. Itu Yesus di dalam perahu. Itu sekali lagi Tuhan bilang, dasar engkau iman yang kurang, katanya gitu. Kalau saudara baca perikop itu, dia bilang lagi, dasar engkau kurang iman, kurang percaya. Nah, kenapa saya bilang recheck, are you with God? Waktu murid-muridnya ketakutan, waktu mereka ada di dalam ketakutan. Waktu Petrus berteriak itu hantu ketakutan. Petrus ada di dalam perahu. Dia tidak bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih aman? Di dalam perahu atau di tengah gelombang? Jawabannya yang lebih aman adalah di dalam perahu. Aman kadangkala tergantung dengan situasi dan keadaan kita. Kita ngelihat situasinya aman, jadi kita bilang, oh it's okay. Kita lihat ada badai, ada gelombang, kita bilang tidak aman. Ternyata aman atau tidak bukan tergantung situasi. Aman atau tidak tergantung dengan siapa Anda berjalan. Sekali lagi saya bilang, aman atau tidak itu bukan tergantung situasi. Aman atau tidak itu tergantung dengan siapa Anda berjalan. Coba cek, are you with God? Kalau Anda di dalam perahu, Anda sedang tidak dengan Tuhan. Karena Tuhannya ada di tengah gelombang. Waktu Petrus keluar dari perahu, dia sedang meninggalkan zona amannya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Karena angin sakal di dalam bahasa pelaut adalah angin yang sangat membahayakan. Jadi untuk bisa selamat, seorang pelaut kalau dia punya pemikiran, dia punya perhitungan, bagaimana caranya selamat, harus tetap di dalam perahu. Mesti tetap di dalam perahu, jangan keluar dari perahu. Kalau keluar dari perahu nggak aman, gitu. Tapi Petrus keluar dari perahu, dia meninggalkan zona aman, dia meninggalkan satu-satunya pegangan yang dia miliki. Saya ulangin, satu-satunya pegangan yang dia miliki, satu-satunya kemampuan yang dia miliki, satu-satunya keahlian yang dia miliki. Petrus itu seumur hidup, Bapak Ibu sekalian, jadi pelaut. Jadi the best thing that he can do is bagaimana jadi pelaut.
yang terbaik yang dia bisa lakukan, yang terbaik yang dia tahu dia bisa lakukan adalah bagaimana menjadi pelaut. Jadi zona amannya Petrus ada di perahu. Tapi waktu Petrus keluar dari perahu, melangkah di tengah danau, berjalan di atas air, dia meninggalkan satu-satunya pegangan yang dia miliki secara manusia. Keahliannya dia cuma tahu sebagai pelaut. Kemampuannya dia tahu sebagai pelaut. Bagaimana dia bisa bertahan hidup, dia tahu sebagai pelaut. Dia tinggalkan itu. Dia nyebur ke dalam danau. Saya ulangi, bukan nyebur. Dia berjalan di atas. Kenapa? Karena di dalam gelombang, dia with God. Karena di dalam gelombang, Petrus bersama dengan Tuhan. Jadi, hal yang kedua, coba recheck. Are you with God? Apakah kita lagi jalan dengan Tuhan? Apakah rencanamu engkau bangun bersama dengan Tuhan? Mungkin hari ini engkau sedang mau bikin rencana untuk tahun 2021. Bagaimana bisnis mulai dimulai lagi? Bagaimana pekerjaan mulai dimulai lagi? Tempat makan mulai dimulai lagi. Anda mulai berpikir, oh ini udah mulai PPKM level 3, udah zonanya mulai zona hijau, kita mesti preparing lagi, kita mesti planning lagi. Tapi coba cek, apakah engkau melakukannya bersama dengan Tuhan atau tidak? Kalau engkau melakukannya bersama dengan Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu takut. Takut wajar sebagai manusia. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Kemudian bagaimana jalannya saudara? Apakah engkau berjalan dengan Tuhan atau tidak? Apakah engkau masih berjalan dengan kemampuan finansial saudara? Apakah engkau masih berjalan? Ya Efraim, kemampuan finansial butuh dong. Tabungannya masih ada. Ya, tapi kan tabungan akan habis. Hari ini kalau Tuhan masih izinkan kau punya tabungan, Tuhan baik. Tapi jangan bersandar kepada apa yang kau miliki. Jangan bersandar dengan apa yang saudara punya. Bersandar dengan apa yang saudara lihat di depan. Apa itu? Yesus namanya. Petrus, dia melihat gelombang. Kita tahu semua cerita ini. Ada begitu banyak orang menginterpretasikan dan menafsirkan dengan begitu banyak hal hamba-hamba Tuhan mengenai Petrus di tengah gelombang. Tapi bagi saya, di dalam perahu, dia without God. Di dalam perahu, dia tanpa Tuhan. Di tengah gelombang, dia dengan Tuhan. Mana lebih aman? Saya lebih aman di dalam gelombang. Oleh sebab itu, saya taruh di sini. Bukan apa yang akan Anda hadapi yang harus Anda pikirkan. Tapi, pikirkan dengan siapa Anda menghadapi. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud tidak punya keahlian apapun. Saul coba taruh semua perlengkapan perang. Saul coba taruh semua ilmu perang. Saul coba taruh semua strategi. Dia taruh perisainya di tangan, dia taruh pedangnya di pinggang, dia taruh ketopongnya di kepala, dia taruh baju zirahnya, baju perangnya sendiri. Saul ketika itu menaruh segala kemenangan, lepas kemenangan manusia kepada Daud. Mohon maaf, saya ulangi. Dia taruh kemenangan manusia. Kenapa? Karena baju zirahnya Saul adalah baju zirah yang sudah dia pakai untuk melewati pertempuran lepas pertempuran. Kemenangan lepas kemenangan. Jadi waktu Saul memakaikan Daud baju zirahnya atau perlengkapan perangnya, tanpa disadari Saul sedang menaruh berharap bahwa kemenangan yang dia sudah lalui dengan perang-perang sebelumnya akan Daud dapatkan, akan terjadi impartasi dari Saul kepada Daud. Tapi waktu Daud menggunakan seluruh apa yang Saul miliki, pengalamannya Saul, strateginya Saul, kekuatannya Saul, Daud nggak bisa berjalan. Dia nggak bisa jalan. Dia bilang, enggak. Bukan dengan ini saya berjalan. Saya nggak mau berjalan dengan apa yang manusia punya. Daud tahu dengan jelas yang dihadapi adalah Goliat. Yang Goliat tidak tahu adalah Goliat tidak tahu bahwa dia menghadapi Daud. Daudnya nggak sendiri. Waktu Daud sampai di medan perperangan, Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tahu dengan jelas dengan siapa dia berbicara. So, malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya bersama dengan Tuhan untuk bulan-bulan ke depan. Pastikan rencana yang kau bangun, planning yang saudara bangun, jalan yang saudara mau tempuh, saudara rancang itu, saudara jalani itu, saudara bersama dengan Tuhan. Kenapa? Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Luar biasa. Ayat ini ditulis dengan tanda tanya, dengan question mark. Tapi ini bukan menjadi pertanyaan. Ini menjadi pernyataan. It's become a statement. It's not become a question. Ini bukan menjadi pertanyaan, ini menjadi statement. Dia bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi pastikan, apapun yang saudara buat, saudara sedang bersama dengan Tuhan. You are with God. Walaupun gelombang, walaupun badai, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati. Yang ketiga, yang terakhir, setelah review untuk sudah melihat apa yang sudah kita lalui, kita sudah recheck untuk melihat apakah kita bersama dengan Tuhan. Tadi saya bilang, jangan lihat keadaannya, tapi lihat dengan siapa saudara berjalan. If you are with God, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, saya pastikan. Saya punya kesaksian. Sewaktu 2017, waktu zaman saya punya pimpinan di kantor saya, PSSI itu masih Jenderal Bintang 3, masih Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Sekarang dia jadi Gubernur Sumatera Utara. Saya jalan sama dia mah nggak takut ditilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak takut ditilang. Bukan karena saya yang jago, bukan. Karena di samping saya jenderalnya Bintang 3. Mudah-mudahan saudara bisa ngerti. Saya bukan takut ditilang, enggak. Saya mah nggak mungkin ditilang. Asli nggak mungkin ditilang. Satu kali dia minta saya untuk ngeliatin tanah di Sukabumi. Saya jalan bersama dengan bekas Pangdam Bukit Barisan. Berjalan, Pak Son Haji. Bintang 2 masih aktif. Saya jalan aja di mobilnya dia. Saya nggak takut ditilang. Bukan karena Efraim jago. Tapi karena saya tahu ini jenderal, kalau ditilang dia yang turun, bukan saya yang turun. Saya mah bukan siapa-siapa, bukan jenderal. Saya mah tank jen, tetangga jenderal. Cuma bisa duduk di samping jenderal. Tapi saya tahu di dalam masalah hidup, di dalam masalah kesulitan, dia sih punya bintang 2. Dia sih boleh jenderal. Tapi saya punya panglima di atas segala panglima. Raja di atas segala raja. Namanya Yesus yang menampingi saya. Saya tidak takut dengan keadaan. Karena saya tahu, saya bukan cuma recheck dengan siapa saya berjalan. Saya recheck jati diri saya, bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak daripada Allah yang Maha Tinggi. Kita adalah anak-anak Allah. Status kita akan mengalahkan keadaan kita. Bukan karena keadaan kita diberkati, tapi karena Tuhan kita diberkati. Karena Yesus, maka kita diberkati Tuhan. So, hal yang ketiga yang saya mau bagiin, setelah review, recheck, saya mau tutup, namanya recall. Apa itu recall? Recall itu mengingat kembali. Mengingat kembali. Apa yang dimaksudkan oleh yang saya mau bawain tentang mengingat kembali? Recall itu mengumpulkan kembali ingatan-ingatan. Walaupun kata recall ini bisa nelpon ulang atau nelpon balik, gitu. Tapi yang saya mau ambil katanya adalah mengingat kembali. Untuk jangan takut, Anda mesti recall. Recall apa? Satu-satunya yang kita bisa menjadi senjata yang paling ampuh adalah firman. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Janjimu Tuhan menghidupkan aku. Bukan yang lain, tapi janji Tuhan menghidupkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala sesuatu. Yesus ngalamin 3 macam pencobaan di padang gurun. Tapi 3-tiganya dikalahkan lewat firman. Dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Coba kalau Efraim ditantang gitu sama iblis. Waktu iblis bilang, coba jatuhin diri dari bumbungan, dia bilang gitu. Saya mungkin bilang, waduh, saya lupa itu firmannya ada di mana. Kenapa? Nggak recall, nggak ingat kembali. Kenapa nggak bisa nge-recall? Kadangkala kita sudah lupa. Kita lebih senang dengar berita daripada dengar firman. Saya mau bilang, saya minta maaf. Firman itu harus berkuasa dan berotoritas atas keadaan kita. Bukan keadaan kita yang berotoritas sama firman. Tidak. Keadaan harus tunduk di bawah firman Tuhan. Bukan firman menyesuaikan keadaan. Tidak sama sekali. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksudnya apa? Keadaan harus tunduk di bawah firman. Oleh sebab itu yang ketiga saya mau tutup. Jangan takut. Bagaimana caranya? Recall. Kumpulkan kembali ingatan-ingatan. Tentang apa? Tentang firman.
Karena firman Tuhan itu adalah senjata paling ampuh untuk ngatasin keadaan kita. Loh, Efraim, kalau sekarang saya sudah mulai lupa akan janji Tuhan, udah lebih senang lihat berita, lebih senang lihat tren. Saya bukan bilang lihat berita salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf, saya juga nontonin berita. Saya juga nontonin bagaimana perkembangan dan situasi. Tapi saya tidak mau hati saya, sukacita saya, damai sejahtera saya ditakut-takutin oleh keadaan dan berita. Tidak. Hati saya, keadaan saya, situasi saya, dan kondisi saya harus menjadi berani karena firman Allah yang saya pegang. So, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga adalah recall akan firman. Kalau kita hari ini sedang ada di dalam jam doa ya, ibadah doa. Tapi mohon maaf, keintiman saudara bukan ada di hari Sabtu. Keintiman saudara ada di setiap hari ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Saya cuma mau kembali ingatkan, di masa-masa saat ini, kita mesti kembali kepada firman. Kita mesti kembali kepada keintiman. Engkau mesti sandengkan telingamu untuk bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa perkataanmu hari ini? Kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya melakukannya, Tuhan? Kenapa saya katakan seperti ini? Alkitab bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan saudara. So, siap-siap terima sesuatu yang baru. Untuk masuk di dalam situasi yang akan datang ini, saudara butuh sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan saudara cuma bisa dapatin itu lewat firman-Nya. Loh, saya nggak dengar suaranya langsung. Saudara pegang Alkitab saudara. Karena ini firman tidak pernah berubah sejak 2000 tahun yang lalu, bahkan sudah dunia diciptakan dan dijadikan. Firman inilah yang memberikan engkau kekuatan. Ini akan memberikan engkau hikmat, ini akan memberikan ilhaman, pewahyuan, bahkan ini akan memberikan engkau pertobatan di dalam kehidupan engkau sehari-hari. So, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali kepada firman, kembali kepada keintiman, kembali di dalam segala sesuatu yang saudara hari-hari ini mulai ini. Masuk di dalam jam-jam doamu secara pribadi, saya percaya engkau sedang melakukannya, tapi saya berdoa, engkau akan dapat pewahyuan yang baru, ilhaman yang baru, dan sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya tutup 3 hal yang saya bagikan hari ini, bicara tentang jangan takut, ada review, saudara melihat kembali bagaimana Tuhan sudah pimpin kehidupan saudara. Ingat, saudara sudah tidak ada di atas perahu, saudara sedang berjalan di atas air. Itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara recheck, apakah engkau bersama dengan Tuhan. Jangan lihat situasinya. Situasi nggak penting. Yang penting adalah dengan siapa engkau berjalan. Bukan berarti situasinya saudara bisa abaikan. Tidak. Tapi untuk engkau tidak takut, engkau cukup pastikan engkau berjalan dengan Tuhan. Gelombang macam apapun, saya nggak tahu badai apa lagi yang akan menerpa kita di tahun 2021. Tapi kalau saya berjalan dengan Tuhan, nggak ada lawan, saudara. Yang ketiga, recall. Ingat kembali apa yang sudah Tuhan sampaikan. Mulai kembali, mulai cari keintiman, mulai cari suara Tuhan, mulai cari firman Tuhan, dan Tuhan akan memampukan engkau untuk melakukan sesuatu yang baru. Masuk masa yang baru, era yang baru, habis COVID, sesuatu yang baru, new normal. Bagaimana caranya? Tuhan akan kasih tahu caranya bersama dengan saudara. Saya tutup. Alkitab bilang di dalam ayat yang saya sudah bilang tutup untuk yang keberapa kali. Ayat yang ke-27, Alkitab bilang begini. Lalu tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Indonesia berkata tenang. Dia bilang, aku ini, jangan takut. Tapi dalam terjemahan bahasa yang lain, bahasa Inggris saya ambil, dia bilang gini, have courage, dia bilang. Miliki keberanian. Aku ini katanya. Jadi ada Tuhan bersama dengan kita. So, Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat jalani 1 minggu ke depan. Dan saya berdoa, apapun keadaan saudara, situasi saudara, yang saudara alamin, yang saudara hadapin, saudara nggak takut karena Tuhan bersama dengan saudara. Bolehkah saya izin untuk saya tutup di dalam doa? Kalau boleh, kita tundukkan kepala, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Bapak di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas malam hari ini Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh permasalahan kami, kekhawatiran kami, situasi kami, kondisi kami. Kami sungguh sukacita bahwa dalam kelemahan kami dan dalam kebimbangan kami pun Tuhan menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu, lihat situasi dan keadaan setiap anak-anak-Mu, jemaat HOG Tuhan. Aku berdoa Tuhan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan mulai terjadi. Firman-Mu dengan jelas katakan, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit kami sudah disembuhkan.
Yang lemah beri kekuatan yang baru. Yang patah semangat beri semangat yang baru. Yang sedang ngalamin masalah, aku berdoa ada terobosan, ada jalan keluar. Bapa yang baik, aku berdoa sungguh, Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan Yesus, kami akan cakap menanggung segala perkara. Kami akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Aku udah selesai bicara malam hari ini. Aku berdoa, Roh Kudus lanjutkan firman. Dan aku percaya firman Allah yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang menjadi kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Oke, thank you Efraim. Tuhan berkati. Saya percaya kita semua diberkati luar biasa ya saudara ya. Nah, ada satu kata yang menarik ya tadi buat saya. Nggak penting badainya, nggak penting pandeminya. Yang penting adalah dengan siapa kita sedang berjalan. Selama kita masih berjalan bersama Tuhan Yesus, nggak perlu khawatir saudara. Tapi kalau kita merasa sudah nggak berjalan bersama Tuhan Yesus, khawatirlah saudara ya. Takutlah. Karena itu berbahaya buat kita ya. Di tengah badai seperti ini, tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus. Dia bukan bintang 2, bintang 3. Dia raja di atas segala raja. Thank you ya Efraim ya. Thank you. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Oke, Prita silakan. Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, kita diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan sekarang kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau menguatkan kami kembali dengan firman-Mu. Sungguh Bapa, penyertaan-Mu itulah yang membuat kami tidak takut menghadapi apapun. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan. Engkau sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu boleh scan QR pada pengumuman yang akan juga diputar. Shalom! Kami mengundang anak-anak untuk ibadah bersama besok, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, jam 10 pagi via Zoom, yang akan dilayani oleh Kak Suryanti. Mari kita bawa anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Banten Youth Revival HOG mengundang anak-anak muda untuk ibadah youth bersama besok, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, jam 2 siang, yang akan dilayani oleh Kak Rizky dari GBI House of Worship. Jagoan cilik, waktunya kita terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat ibadah JC besok, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, jam 4:30 sore via Zoom, yang akan dilayani oleh Ci Michelle. Kami mengundang Bapak Ibu yang berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah dewasa muda Next Generation HOG yang akan diadakan pada tanggal 25 Agustus 2021, jam 8 malam
yang akan dilayani oleh PDP Bendi Prawira. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 28 Agustus 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Daniel Winardi. Mari ajak teman dan keluarga kita untuk ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami boleh mereview, boleh merecall kembali Tuhan apa yang hari-hari ini kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini masih ada. Kalau kami boleh melewati setiap pandemi yang ada ini Tuhan. Karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat Pak Efraim Tuhan yang sudah Kau utus buat kami Tuhan untuk sharing firman malam hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Perlindungan-Mu sempurna, kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biar ada jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau, mengenal Yesus satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu, buat gembala kami Pak Audi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat buat Pak Audi Tuhan, di dalam mengembalakan HOG Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi hari ini Tuhan. Masa hari-hari ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu sebagai messenger di era Pentakosta ketiga Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna beserta Ibu Mona dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau bawa dia naik Tuhan dan tidak menjadi turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan hamba-Mu dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Keluar masuknya Tuhan pelihara. Hancurkan segala roh maut, roh kecelakaan Tuhan. Segala sakit, penyakit, kutuk, sumpah, serapah, sihir. Kami patahkan, hancurkan semua di dalam nama Yesus. Engkau pakai Pak Audi lebih dahsyat lagi. Biar lewat Pak Audi, HOG penuh kemuliaan-Mu. HOG akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia hadir pada ibadah doa malam hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini. Tuhan yang menjawab. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan luputkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih buat kesehatan yang luar biasa yang sudah Kau berikan buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini yang berdampak Tuhan akan COVID-19 Tuhan, mereka kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, sandang pangan mereka, Tuhan yang pelihara mereka, karena mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Berikan roh yang on fire terus Tuhan buat mereka, untuk mengejar Engkau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari kemarin-kemarin Tuhan, karena mereka akan melewati gelombang-gelombang kehidupan ini bersama dengan Engkau, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap menaikkan doa Yabes. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Mari angkat tangan saudara semua. Bapa, biarlah berkat-Mu boleh menyertai kami di hari-hari ini ya Tuhan. Sampai selama-lamanya. Biarlah berkat itu datang daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidup setiap kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, usaha kami, dengan berkat yang sempurna yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan amin.